sudah lama kita tidak bertemu dengan adik-adik. Sebelumnya Ibu Sandra mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Adik-adik pasti senang, adik-adik pasti bergembira. Nah, sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Pasti adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai kebaktian, kita mau menyanyikan selamat pagi Tuhan. Yuk. Dan penuh semangat ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta padanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta padanya. Oke, adik-adik merasa senang? Merasa bergembira? Pastinya. Yuk, sebelum kita mau mulai kebaktian kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan untuk kami berkumpul Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah berdoa. Kita mau olahraga dulu ya, karena sudah lama kayaknya nggak olahraga. Ayo bangkit berdiri adik-adik semuanya. Kita mau menyanyikan lagu yang tangannya dipinggang. Ibu lupa ya? Apa ya? Kayaknya, oh iya, happy ya. Yuk. Tangannya dipinggang. Belum? Apa masih? Pasti sudah capek. Sekarang kita mau mempersiapkan, mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyi baca kitab suci. Yuk adik-adik yuk siap ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. 1, lipat tangan, 2, tunduk kepala, 3, tutup mata. Mari kita berdoa.
kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin Ibu Sandra yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertainya. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, Ibu Sandra punya teman loh, namanya Riko. Hai Riko. Hai Bu Sandra. Aku mau dengar cerita Bu Sandra. Iya, kalau mau dengar cerita, Riko harus duduk yang manis. Oke Bu, aku mau duduk yang manis. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, Bu Sandra mau tanya, Riko masih ingat gak minggu lalu Riko dengar cerita tentang apa ya? Apa ya? Aku masih pikir-pikir. Oh iya, Bu Sandra, aku ingat minggu lalu itu cerita tentang Yohanes Pembaptis. Ngapain Yohanes Pembaptis, Riko? Itu loh Bu, mengajak semua orang untuk bertobat. Oh, untuk bertobat. Nah, sekarang adik-adik, Riko juga duduk yang manis. Ibu Sandra mau putar video cerita. Adik-adik harus perhatikan dengan baik. Oke Bu, aku mau mendengarkan firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan."
semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Riko, tadi kamu sudah nonton cerita, sudah dengerin ceritanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, tadi ceritanya tentang apa, Riko? Tentang Yesus dibaptis, Bu. Tapi ada sesuatu yang luar biasa, Bu. Oh, apa itu, Riko? Pada saat Yesus dibaptis, itu langit terbuka, Bu. Ada Roh Kudus turun menghampiri Yesus. Terus tiba-tiba ada suara, Bu, dari langit. Allah berbicara kepada Yesus, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Waduh, kalau begitu Riko, Tuhan Yesus sebagai anak Allah enggak? Iya, Bu. Tuhan Allah sudah mengutus Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, dan kita harus bersuka cita. Nah, adik-adik anak Allah enggak? Ya, adik-adik anak Allah. Yuk, mari kita berdoa. Yuk, Riko, kita berdoa. Lipat tangannya ya, Riko. Yuk. Tuhan Yesus, Engkau adalah anak Allah. Kami sungguh mengucap syukur. Ajar kami untuk selalu bersuka cita dan gembira serta ceria. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang persiapkan adik-adik untuk memberikan persembahan. Nah, karena kita masih tidak bisa datang ke gereja, makanya adik-adik diminta untuk mengumpulkan persembahan untuk dititipkan kepada mama atau papa supaya bisa ditransfer ke rekening gereja. Atau adik-adik bisa mengumpulkan ke dalam satu amplop. Nanti kalau kita sudah ke gereja, kita masukkan amplop itu ke dalam kantong persembahan. Ya, sebelum kita mau menutup kebaktian kita mau nyanyi "Aku anak raja, engkau anak raja." Bisa kan ya adik-adik? Yuk kita nyanyikan, yuk. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, yuk kita mau berdoa pulang, langsung kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu melakukan firman Tuhan, dan juga Tuhan memberi kesehatan buat kami semua di tempat ini, dan juga keluarga kami juga Tuhan beri kesehatan. Dan juga Tuhan, walaupun pandemik ini masih belum berakhir, biarlah pandemik ini segera berakhir, dan kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima